Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai tata cara penginputan daripada aplikasi PK21 yang dilaksanakan tahun 2021. Yang perlu diperhatikan ketika dalam proses penginputan ini, yang perlu diperhatikan adalah mengenai urutan RT itu harus kita bedakan. Jadi banyak pertanyaan berkaitan dengan data yang ada ya. Di situ ada nomor rumah, kemudian nomor urut. Secara logika kalau dalam satu rumah itu ada dua anggota keluarga atau dua kakak, maka kakak yang pertama itu nomor rumahnya 001, kemudian nomor urut keluarganya 001. Itu untuk keluarga yang pertama. Kemudian dalam satu rumah tersebut juga ada keluarga yang lain, maka kita input 001, nomor urut keluarganya itu nomor urut 002. Jadi yang membedakan adalah nomor urut keluarganya. Kalau nomor rumahnya berarti bangunannya yang ada di situ ya. Tuh. Kemudian untuk memudahkan dalam proses penginputan setelah kita membuat pemetaan ya. Setelah kita membuat pemetaan, kita dapat memasukkan ke dalam daftar draft. Di sini digunakan untuk mempermudah kita dalam pengecekan kakak mana yang belum kita input. Jadi untuk meminimalisir terhadap data yang nantinya tertinggal. Nah, oleh karena itu kita harus bersiap dengan hal itu. Kalau ada yang ketinggalan kan agak ribet kalau kita mengurutkan nomor urutnya kembali. Nah, selain itu yang perlu diperhatikan juga adalah dari sistem penginputan di dalamnya. Di situ harus kita masukkan semuanya ya. Banyak data di sini. Kalau kita mau membuat di dalam draft, sementara kita tidak apa-apa, kita masukkan data yang belum valid ya. Data belum valid kita masukkan kepala keluarganya saja. Nanti setelah kita datang ke lokasi atau datang ke tempat orang yang kita survei, maka itu perlu kita masukkan data yang sesungguhnya agar data itu valid. Kemudian pendataan ini tidak terpaku orang yang memiliki kakak atau orang yang kakaknya berada di alamat tersebut. Sebab orang yang baru menikah itu biasanya kan tidak memiliki kakak. Kemudian kalau dia tidak memiliki kakak, apakah dia juga perlu didata? Ya, itu alasannya kenapa? Karena dia juga tinggal di situ dalam waktu tertentu. Jadi kalau suaminya itu belum memiliki kakak di situ, padahal dia berada di tempat lain, itu nanti kita masukkan nomor NIK-nya dari suaminya, kemudian nomor NIK dari istrinya, kemudian nomor NIK dari anaknya, agar itu datanya masuk ke dalam sistem ya. Jadi itu bisa menambah satu kakak. Kemudian kita akan membahas mengenai tata cara upgrade untuk versi 2.2. Kalau kita lihat di sini di dalam draft keluarga, di sini sudah versi terbaru. Bagaimana jika tempat kawan-kawan itu masih versi yang lama, yaitu 1.0.00 yang ada di bagian bawah ya. Bagian bawah ini harusnya 2.0.0. Kemudian bagaimana caranya untuk kita memperbaharui aplikasi ini supaya terupdate ke versi 2.0.0.
Setelah kawan-kawan pernah masuk ke Google Chrome, maka kawan-kawan harus bersihkan. Di mana letaknya dan bagaimana caranya? Kita klik titik 3 di pojok kanan atas, kemudian kita scroll ke bawah, kita pilih setelan. Setelah kita masuk ke setelan, kemudian kita masuk ke privasi, ya, privasi. Diulangi lagi kembali ya. Yang pertama di sini, kemudian titik 3, kita pilih setelan, kemudian kita pilih privasi dan keamanan. Ini kita kliknya di Google Chrome ya, sesuai browser Bapak Ibu gunakan. Kita klik privasi, kita hapus data dari sini 1 jam. Kita hapus, di sini ada banyak dari BKKBN dan lain sebagainya. Kita hapus. Setelah kita hapus, kita kemudian kembali. Setelah kita kembali, kemudian kita logout lagi, kita refresh lagi, nanti secara otomatis versi sudah menunjukkan versi 2.0.00. Nah, itulah tata cara untuk memperbaharui versi yang ada. Memperbaharui dari versi 1.0.0 menjadi 2.0.0. Nah, kemudian bagaimana tata cara pengisian? Tata cara pengisian di situ kita lihat, kita isi form, kita pilih dusun. Ini masih menggunakan bahasa yang untuk contoh ya, 1001. Kemudian nomor HP-nya ini umpamanya ya. Kemudian anggota keluarganya 1. Kemudian alamatnya kita masukkan. Nah, karena sudah ada data yang 001, kita secara otomatis tidak akan mau masuk dia. Kita masukkan nomor rumahnya, contohnya 5. Kemudian ini nomor 6. Kita masukkan nama, contohnya Budi, nomor NIK 18, terus sekian. Kemudian jenis kelaminnya laki-laki, tanggal lahirnya kita masukkan. Ini contoh ya. Setelah kita masukkan, kemudian apabila dia sudah menikah, maka kita pilih ya, apakah sudah, ini terlalu ketuaan ya, umur 1960 lah ya, situ statusnya. Ini kok untuk ini biasanya kalau seperti ini sistem ini untuk kata-katanya nggak ada. Nah, setelah itu kemudian usia ya, usianya, terus punya akte enggak, karena tidak, masa kepala keluarga, kita agamanya, kemudian misalnya punya JKN atau tidak. Nah, jadi kalau dalam satu keluarga itu tidak ada di tempat, itu tidak bisa dimasukkan. Harus ada salah satu anggota keluarga itu yang ada di tempat. Ini berkaitan dengan poin keberadaan anggota keluarga di dalam satu rumah. Kalau tidak ada semua, berarti harus ada satu orang yang berada
di rumah. Kalau semuanya di luar, otomatis pendataan ini tidak dapat dilaksanakan. Nah, kemudian kalau kita melanjutkan ke pertanyaan untuk yang lain-lain. Nah, itu caranya.